Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat Islam kepada kita sehingga kita dilahirkan dalam keadaan Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup sesuai dengan manhajnya. Kalaulah kita mengetahui manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mungkin kita akan bergeser dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan sebuah nikmat yang tidak didapatkan oleh umat-umat yang lain. Di saat kita menjadi umat terbaik di atas muka bumi ini, maka kita diutus salah seorang basyirah, pembawa kabar berita gembira, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan pertemuan Wa'adul Haq yang ke-10 menceritakan tentang janji pasti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah kepastian. Dan kepastian tersebut itu telah dibuktikan oleh beberapa orang sahabat. Bahkan kita hari ini juga bisa mendapatkan kebuktian tersebut yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih mengenai tanda-tanda kiamat kecil. Ini merupakan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita. Di saat Allah tidak hanya mencukupkan dengan satu tanda saja. Tanda-tanda kiamat kecil itu lebih dari 40 tanda. Bahkan kalau kita ingin mengumpulkan dari beberapa hadis, itu bahkan mencapai ratusan tanda. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu tanda yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal fayafidha hatta yuhimma rabbul mal man yuqbal as-sadaqah وحتى يعرضه فيقول الذين يعرضه عليه لا أراب لي. Sadaqallah Rasulul Karim. Hadis riwayat Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1412. Hadis menceritakan tentang zamanul fitan, kitab tentang fitnah. Pada hadis tersebut itu dikatakan bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat, la taqumus sa'ah hatta yakthura fikumul mal, sehingga kalian semua mempunyai harta yang berlimpah ruah. Ini merupakan salah satu tanda bahwasanya tidak akan datang hari kiamat apabila manusia itu sudah mencapai pada puncak kekayaannya, di mana semua manusia akan melimpah hartanya. Fayafidhu hatta yuhimma rabbul mal
may yaqbalu sadaqah. Maka sangat susah. Orang-orang yang memiliki harta ini sangat susah dengan harta yang mereka miliki, dengan harta yang mereka perolehi. Sehingga apa? Sehingga mereka itu menanyakan kepada semua orang, siapa yang akan menerima harta ini? Siapa yang akan menerima sedekah dari saya? Ini merupakan pertanyaan yang sangat-sangat bertolak balik dengan kejadian kita hari ini. Ini merupakan salah satu fenomena di mana hari ini di saat kita menggalakkan untuk bersedekah, maka orang sangat susah untuk bersedekah. Namun pada saat yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW nanti, tanda kiamat itu akan terjadi pada saat manusia memiliki harta berlimpah ruah dan dia kesusahan untuk menyalurkan hartanya, dan dia itu menanyakan kepada semua orang, siapa yang akan menerima sedekah dari saya? Wa hatta yu'ridahu, sehingga dia itu memaksa untuk menerima siapa yang akan menerimanya. Fayaqul alladzina yu'riduhu alaihi, dan maka orang-orang yang akan diberikan harta tersebut, sedekah tersebut, itu mengatakan, la arabali, aku tidak membutuhkan sedekahmu. Coba bayangkan, wahai jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara sekian banyak tanda kiamat itu adalah di saat orang mempunyai harta dan pada saat itu orang-orang sudah tidak lagi mau menerima harta yang akan disedekahkan. Para muhaditsin mengatakan bahwasanya ada dua kemungkinan dari gambaran yang ditafsirkan dalam hadis ini. Yang pertama sekali, pada saat itu akan terjadi keluarnya thaurah. Natural resource itu akan keluar dari seluruh muka bumi. Ini merupakan salah satu prediksi, tafsir dari hadis tersebut, bahwasanya bumi akan mengeluarkan semua isinya, emas semuanya akan dikeluarkan. Sehingga apa? Sehingga semua orang memiliki harta kekayaan. Ini penafsiran hadis yang pertama. Yang kedua, para muhaddisin mengatakan bahwasanya, kenapa pada saat itu orang-orang itu mengatakan bahwasanya la arabali, dikarenakan mereka sudah tidak lagi mementingkan tentang kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui bahwasanya ini adalah hari akhirat, sudah dekat. Ini adalah hari akhirat, sudah dekat. Maka mereka sangat konsen untuk beribadah. Namun di dalam riwayat yang lain dikatakan, ada beberapa hadis yang lain yang sudah pernah kita bacakan di sini, bahwasanya pada saat terjadi kiamat kubra, tanda kiamat kubra, itu orang akan keluar dari rumahnya dengan akan mengeluarkan harta dari tangannya. Orang akan bersedekah sebesar telapak tangannya, sejumlah emas. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu, semua amal baik itu sudah tidak diterima lagi. Namun jika kita melihat dari dua pemahaman hadis ini, kedua-dua pemahaman tersebut ini sangat cocok dengan keadaan yang ditafsirkan, yang digambarkan oleh para muhaddisin. Bahwasanya bisa jadi pada saat itu bumi sudah mengeluarkan semua sumber dayanya, sehingga bisa jadi kita di bawah rumah kita itu sudah dapat emas, di belakang kebun kita sudah ada intan, di belakang semua sudah ada harta kekayaan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi orang yang membutuhkan terhadap kekayaan tersebut. Dan pemahaman yang kedua, bahwasanya di saat orang mengetahui bahwasanya harta kekayaan itu sudah melimpah ruah, maka dia tidak peduli lagi dengan harta kekayaan. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwasanya ini adalah tanda kiamat yang sudah sangat dekat dengan kehidupan hidup manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Rasulullah SAW mengingatkan 3 perkara kepada Adi bin Hatim tentang bahwasanya kondisi yang akan ditemukan oleh Adi bin Hatim. 3 pesan Rasulullah SAW ini, 2
itu sudah dilalui pada masa Adi bin Hatim. Bayangkan para jamaah sekalian, ada 3 yang disampaikan oleh Rasulullah, 2 basyirah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sudah terjadi dan dilalui oleh Adi bin Hatim. Rasul mengatakan bahwasanya engkau Adi bin Hatim akan menjumpai seorang wanita dari kota Hira akan melakukan perjalanan tawaf ke Ka'bah sendirian, dan dia melewati kota Tayyi. Ini pertama sekali yang dikatakan. Jika engkau diberikan umur panjang, maka engkau akan melihat seorang wanita yang tawaf di depan Ka'bah dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dia berasal dari kota Hira dan melewati kota Tayyi. Kota Hira ini merupakan salah satu kota yang di mana ini kota Hira. Di sini adalah kota Hai. Tayyi ini adalah kota-kota para pembegal. Dan di sini bisa dikatakan ini adalah Mekah. Maka tidak ada satu orang pun yang berani melewati kota Tayyi. Kenapa? Karena mereka akan dibegal oleh orang-orang Tayyi. Namun pada saat itu Rasul mengatakan kepada Hadi bahwasanya jika engkau mempunyai umur panjang, wahai Hadi, engkau akan melihat seorang wanita yang bertawaf di depan Ka'bah dengan beraninya, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Yang kedua, Rasul mengatakan kepada Adi bin Hatim bahwasanya engkau jika diberikan umur panjang, maka engkau akan melihat bagaimana engkau membuka kerajaan Kisra. Pada saat itu Adi bertanya, apakah Kisra bin Khurzum? Iya, Kisra bin Khurzum. Ini merupakan sebuah kerajaan besar yang berada di Persia. Kerajaan Persia itu merupakan sebuah kerajaan yang paling besar pada saat itu selain Romawi. Maka Rasul mengatakan kepada Adi bin Hatim bahwasanya engkau akan membuka khazanah, engkau akan membuka harta kekayaan kerajaan Kisra jika engkau diberikan umur panjang. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim itu adalah engkau jika diberikan umur panjang kepadamu, maka engkau akan melihat seseorang yang keluar dari rumahnya akan memberikan sedekah segepok emas di dalam tangannya kepada orang lain. Namun pada saat itu, pada saat dia mengeluarkan sedekah tersebut, tidak ada orang yang mau menerimanya lagi. Maka pada saat itu Adi bin Hatim mengatakan kepada masyarakat tentang hadis ini, 2 hal aku telah melihatnya secara langsung, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan di antara wa'dul haq, di antara nubuwah, di antara min alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ini merupakan adalah janji pasti. 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, 2 hal sudah terjadi dan itu disampaikan oleh Adi bin Hatim. Seorang wanita pergi bertawaf di depan Ka'bah dan dia tidak pernah takut kecuali kepada Allah, melewati kota Tayyi. Kota Tayyi itu dikenal dengan kota pembegal. Pada saat itu Adi bin Hatim mengatakan, bagaimana mungkin seorang wanita bisa melewati kota Tayyi, di mana pada saat itu para pembegal sangat kasar. Para pembegal pada saat itu sangat kejam, tidak melewatkan satu orang pun yang melintas dari kota tersebut. Namun wanita tersebut berhasil untuk datang ke Ka'bah dan bertawaf. Ini merupakan kejadian pertama. Kejadian kedua,
Umat Islam itu sama sekali tidak pernah mereka itu terbayang bahwasanya mereka akan membuka, akan menaklukkan Persia. Persia ini, jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah kalau sekarang dengan nama negaranya adalah Iran. Iran itu adalah dulunya disebut juga dengan Persia. Sehingga orang-orang Iran kalau hari ini mereka itu tidak mau mengatakan dirinya sebagai orang Arab. Mereka itu tetap menisbahkan dirinya sebagai orang-orang Persia, bukan orang-orang Arab. Ini yang dinamakan dengan ta'asub. Mereka tidak berbangga menjadi orang Arab, akan tetapi mereka lebih bangga menjadi orang Parsi. Nah, kerajaan Persia itu sungguh luar biasa. Hebat, kekayaannya sungguh luar biasa. Dan kekuasaan, kerajaan dan harta kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Persia itu dapat ditaklukkan. Ditaklukkan oleh umat Islam. Dan salah satu penakluknya itu adalah Adi bin Hatim. Ini merupakan janji pasti. Janji pasti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dua sudah dialami oleh sahabat beliau, yaitu Adi bin Hatim. Dan satu lagi adalah di mana sesuai dengan hadis yang kita bacakan di atas, bahwasanya nanti di akhir zaman seseorang itu akan mengeluarkan sedekah. Akan mengeluarkan sedekah segepok. Setangannya ini, dua tangan ini penuh dengan emas dan dia akan menyalurkan sedekahnya. Namun pada saat itu tidak ada satu orang pun lagi yang mau menerima sedekah tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak hal sebenarnya yang dapat kita pelajari dari hadis tersebut. Kenapa? Karena di antara yang bisa kita ambil pelajaran penting dari hadis yang kita bacakan tadi itu adalah semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu merupakan janji pasti. Dan ini adalah bocoran yang harus kita persiapkan diri kita. Di mana kalau seandainya nanti kita sudah memasuki fase tersebut, maka tidak ada satu orang pun lagi yang mau untuk menerima sedekah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Untuk segera mungkin bersedekah. Bahkan di dalam Al-Quran, pengakuan orang yang saat mereka akan dicabut nyawanya, maka mereka akan meminta laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Maka orang-orang yang apabila kita menanyakan kepada mereka di saat mereka akan mati, seandainya itu bisa kita berikan kuesioner pertanyaan, maka mereka akan menjawab bahwasanya kalaulah seandainya diberikan aku umur panjang, maka aku akan bersedekah. Begitu dahsyatnya sedekah. Salah satu sedekah yang terdahsyat itu adalah ditunjukkan oleh Uthman bin Affan. Beliau membeli sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Sumur tersebut, harga sebelah sumur itu adalah 15.000 dinar. Itu setara dengan 33 miliar. Kalau kita mengalihkan, satu dinar itu adalah 2.200.000. Siapa hari ini di antara kita yang Allah titipkan harta kepada kita dan kita sanggup bersedekah seperti spirit yang dibangun oleh Uthman bin Affan? Itu tahap awal. Beliau pulang mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya baru mampu membeli setengah sumur, wahai Rasul. Kenapa demikian? Karena Yahudi tersebut tidak mau menjual penuh. Maka setiap hari jatah saya wakafkan kepada seluruh umat Islam untuk mengambil air sumur pada hari tersebut. Itu yang dikatakan oleh Uthman. Dan apa yang terjadi? Pada hari jatahnya Uthman, semua umat Islam mengambil air sumur dari air sumur tersebut. Sehingga tidak ada orang-orang Islam yang membeli air sumur dari orang-orang Yahudi. Yahudi kerugian besar
terhadap bisnis yang dia jalankan. Sehingga apa yang terjadi? Yahudi tersebut menawarkan kepada Utsman untuk membeli setengah sumur lagi. Dan pada saat itu Utsman membeli dengan harga 15.000 dinar juga. Dengan total, apabila kita menjumlahkan dengan rupiah 66 miliar, total sedekah, total wakaf Utsman bin Affan kepada umat Islam. Dan yang paling spektakuler sampai dengan hari ini, pahala wakaf tersebut masih mengalir kepada Utsman. Karena apa? Karena sumur rumah itu masih bermanfaat sampai dengan hari ini. Bayangkan 1442 tahun sedekah itu terus mengalir. Hari ini sedekah apa yang sudah kita persiapkan untuk diri kita? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Saya ingin membahas sedikit tentang sedekah ini dengan makna bahwasanya ada 3 hal yang membuat anak Adam itu apabila dia mati maka dia tidak akan pernah terputus amalnya kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama sekali itu adalah sedekatun jariyah. Para ulama semua itu bersepakat bahwasanya makna sedekatun jariyah itu adalah wakaf. Makna wakaf itu adalah kita memberikan harta dan harta itu menjadi milik Allah. Di saat kita berbicara mengenai lembaga pendidikan, maka semua peradaban lembaga pendidikan yang ada di atas muka bumi ini itu dibangun berdasarkan semangat wakaf. Al-Qurawin di Fez, Maroko itu dibangun berdasarkan wakaf. Wakaf dari 2 orang perempuan, kakak beradik. Al-Azhar Asy-Syarif, tempat kami belajar, itu dibangun atas dasar wakaf. Bahkan 60% harta kekayaan Mesir itu adalah harta kekayaan Al-Azhar. Harta kekayaan Al-Azhar, 60% harta kekayaan Mesir itu adalah harta kekayaan Al-Azhar dari harta wakaf. Hari ini Masjid Baitur Rahman Luxmawe mendirikan lembaga pendidikan yang dinamakan dengan Markaz Al-Thaqafah Al-Islamiyah. Kenapa? Karena kita tidak mau anak-anak kita itu belajar bukan di masjid. Itu spirit awalnya. Berapa banyak di antara generasi-generasi yang dihasilkan para ulama itu semuanya mereka keluar dari masjid. Mereka proses pembelajarannya itu adalah di masjid. Masjid Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Azhar, dan hampir semua masjid di Timur Tengah, itu hampir setiap tiang-tiang masjid itu semuanya dipenuhi dengan orang-orang yang sedang belajar, sedang halaqah. Sama juga seperti di Al-Azhar. Kalau misalnya di mimbar utama itu adalah syekh yang besarnya, syekh kabirnya, itu mengajarkan dengan kajian kitabnya tersendiri. Nah, di pojok-pojok di luar itu ada halqah-halqah khusus. Misalnya ada halqah kitab tentang tauhid. Itu belajar di satu pojok. Nah, di pojok yang lain ada halqah orang sedang menghafal Quran. Hafalan Quran tersebut bersanad hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu tradisi yang memang harus kita jaga untuk hari ini adalah bagaimana kita menjadikan masjid sebagai tempat lembaga pendidikan. Kalaulah kita tidak menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan, maka itu tidak akan pernah menghasilkan generasi terbaik. Lihatlah bagaimana Rasul mendidik para sahabatnya. Bagaimana proses Rasul menggembleng mental para sahabatnya. Tidak dididik di pasar, akan tetapi dididik di dalam masjid. Mental mereka itu dibina di dalam masjid. Insya Allah kita akan membuka beberapa tahapan kelas di Markaz Al-Thaqafah Al-Islamiyah.
Pertama sekali, kita menginginkan semua anak-anak yang belajar di markas itu adalah di usia 6 sampai dengan 12 tahun, mereka itu akan mempelajari tentang pembelajaran awal tentang Al-Quran. Namun bukan hanya pembelajaran awal tentang Al-Quran, bukan hanya belajar baca Al-Quran. Kenapa? Karena spirit yang memang harus mereka miliki dan harus mereka kuasai, mereka juga harus mengetahui hadis-hadis tentang bagaimana beribadah. Anak-anak di umur 6 sampai dengan 12 tahun itu akan disusun kurikulumnya oleh para pakar-pakarnya, Ustadz Irwanto diantaranya, Ustadz Saifuddin Abbas, dan hampir semua ustadz-ustadz yang berada di sini semuanya terlibat di dalam penyusunan kurikulum tersebut. Jadi anak-anak di umur 6 sampai dengan 12 tahun, mereka itu sudah mempelajari tentang bahasa Arab dasar. Ini yang diajarkan. Mereka juga akan menghafal ayat-ayat pendek. Ini di kelas yang dinamakan dengan ibtidai. Sedangkan i'dadi, bagi mereka yang memang sudah bisa membaca Quran, akan tetapi mereka perlu diperlancar lagi. Sehingga apa? Mereka akan mempelajari fikih dari matannya langsung, misalnya matan takrib, akan mempelajari tentang nahu dan saraf, akan mempelajari nanti tentang khatil Quran. Jangan sampai anak-anak itu menulis bahasa Arab itu sama sekali tidak tahu dan sangat jelek tulisan bahasa Arabnya. Kalau kita ingin melihat bagaimana peradaban Aceh, Aceh itu hampir mencapai pada puncak peradaban Islam. Dan hal ini dapat kita lihat dari segi tulisan yang digunakan pada kerajaan Pasai. Pada saat itu kerajaan Pasai baru bisa berproses transformasi dari bahasa Melayu ditulis dalam bahasa Arab. Kalaulah seandainya kerajaan Islam di Aceh ini bertahan lama sedikit lagi, mungkin bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi orang-orang Aceh. Ini merupakan sebuah kegemilangan yang terjadi pada masa tersebut dan sangat banyak. Kalau kita mendapati di beberapa perpustakaan di Mesir, di Al-Azhar, itu kita mendapati ulama-ulama terdahulu dari Aceh yang mengarang kitab-kitab dengan bahasa Arab. Bagaimana kemampuan mereka? Ini yang perlu kita contohi. Dan inilah yang sebenarnya yang kita ingin mendidik generasi. Di fase yang ketiga, yaitu adalah fase at-takmili, fase tahsini. Fase tahsini ini adalah orang-orang ini akan kita didik dengan kemampuan-kemampuan yang lebih mumpuni lagi. Misalnya mereka akan diajarkan qiraat. Akan diajarkan bagaimana bentuk qiraat, jenis qiraat, bagaimana nanti mereka akan diwajibkan untuk menghafal Quran sampai dengan 15 juz. Dan pada fase terakhir, yaitu adalah fase yang dinamakan dengan fase at-takhassus. Takhassus ini kita menginginkan semua anak-anak yang belajar di sini itu akan khatam Quran 30 juz dan mereka mengetahui bagaimana dan di mana apa makna Al-Quran yang dibaca. Mohon maaf, di salah satu masjid saya menjadi makmum dan mengikuti bacaan salah seorang imam. Di saat imam tersebut berhenti pada saat yang tidak tepat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Setelah itu dia baca Rabbana wala tuhammilna. Dia berhenti di situ. Rabbana wala tuhammilna. Dan dia sambung di mana? Wa tuhammilna. Bayangkan, kenapa? Karena mereka yang membaca Al-Quran itu tidak mengetahui apa yang dibaca. Maka kita mempersiapkan generasi yang belajar di kelas terakhir itu adalah kelas takhassus. Mereka insya Allah akan menghafal Quran 30 juz dan akan menghafal hadis Riyadhus Shalihin. Ini merupakan cita-cita. Maka kita sangat mengharapkan kepada para jamaah semuanya. Mari mengajak saudara-saudaranya untuk bersedekah, untuk berwakaf. Kenapa? Karena kita, pengalaman kami belajar di Al-Azhar itu, kami tidak pernah mengeluarkan uang sebesar apapun untuk biaya pendidikan. Dan hari ini kita sedih.
apabila kita masih meminta kepada santri untuk uang pendidikan. Ini sebenarnya yang memang harus kita rubah mindset. Karena puncak peradaban itu adalah di saat pendidikan itu bergandengan dengan wakaf. Itu berjalan seiring. Maka kalau seandainya wakaf ini tidak digalakkan, maka kita akan menunggu janji pasti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di saat kita mau bersedekah. Maka tidak ada lagi orang-orang yang mau menerima sedekah kita. Ini merupakan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada seluruh BKM Masjid Baitur Rahman, forum dan semua jamaah. Karena spirit bersedekah itu yang paling hebat itu ya di jamaah di sini. Saya sangat senang dan sangat bahagia melihat ada yang jamaah yang berani dan mau bersedekah dengan puluhan juta. Dan ada juga yang mau bersedekah dengan puluhan ribu. Karena kemampuannya seperti itu. Maka Rasul mengatakan nikmat yang terbesar bagi harta itu adalah apabila dia berada pada orang yang saleh. Itu adalah nikmat terbesar. Harta itu apabila dia berada pada orang yang saleh. Kenapa? Karena harta tersebut menjadi kesaksian. Akan menjadi kesaksian terhadap orang tersebut dan menjadi amal saleh bagi orang tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.